apa nih? Lama kali. Hai Aura, ya ampun maaf banget nih Aura, soalnya hari ini aku baru pertama kali datang ke sini. Jadi nggak tahu nih jalannya di mana. Nyasar nggak? Nyasar dong, tapi ini namanya tempatnya apa sih Aura? Soalnya luas banget nih. Ini kita lagi ada di Masjid Dakwah Rumbai nih Jo. Oh, Masjid Dakwah Rumbai nih. Iya. Tapi Say hi dulu dong sama iya, sobat bener pelajar. yuk kita saya 1, 2, yuk. Hai sobat pelajar, kembali lagi bersama saya Jonathan Senipar dan rekan saya Aura di program terhits terkece dan terupdate di mana lagi kalau bukan di School Update. Nah, seperti biasa nih, kami di hadapan sobat pelajar pastinya akan memberikan informasi seputar dunia pendidikan dan dunia remaja yang meliputi news, profile, magazine, dan masih banyak yang lainnya. Nah, Aura, Jojo baru pertama kali nih datang ke sini. Aura baru berapa kali nih datang ke sini? Udah 2 kali deh sama yang ini. Widih, pastinya udah hafal dong sama tempatnya. Ada yang lupa juga sih. Tapi Aura boleh nggak nih tunjukin Jojo di mana-mana aja nih tempatnya? Soalnya rindang banget, banyak pohon gitu. Oh, mau kita kelilingin dulu dakwahnya? Iya, tapi Oke. kita bakal tinggal di sobat pelajar dong. Gak apa-apa, nanti kita akan berikan informasi lebih menarik lagi. Iya, pastinya dong. Oke sobat pelajar, jangan kemana-mana dulu, saksikan terus School Update. Nah sobat pelajar, kembali lagi nih dengan tempat yang sama dan tujuan yang sama, ya kan Jo? Iya banget nih, setelah kita habis ngelilingin nih dakwahnya. Udah tahu kan di mana aja tempatnya? Udah dong, udah Iya. rame banget nih pohon-pohonnya. Oke. Tapi kita jangan lupa nih, kita di sini akan memberikan informasi 1 dan 2 nih bagi Iya. sobat pelajar. Informasi pertama datang dari mana tuh? Informasi pertama datang dari News SMK Multi Mekanik Masmur. Yang berjudul? Persiapan magang. Wah berarti ini untuk kelas 11 ya? Kelas 11 yang mau magang. Iya sih sepertinya, tapi Jojo penasaran nih. Kalau persiapan magang ini itu untuk kelas 12 atau untuk kelas 11 dan gimana sih persiapannya? Pasti kan persiapan magang itu berbeda-beda setiap jurusan, apalagi Iya, kita sama. SMK dong tentunya. Bener banget. Terus informasi kedua gimana tuh? Informasi kedua datang dari SMK Negeri 4 Pekanbaru. Wah sekolah Aura sendiri nih. Iya dong, dengan judul Mangrove Blue Cup. Tapi kamu tahu nggak nih mangrove itu apa? Pohon ya? Iya sih, tapi pohonnya itu bakau nggak sih? Pohon Kurang bakau tahu yang juga nih, sering Aura. ditanam gitu. Tapi Jojo juga penasaran nih, sobat pelajar pastinya penasaran dong ya. Maka dari itu, ini dia informasinya. Sarapan pagi dengan ketan. Setelah itu, mengecat pagar. Dengan senang hati, saya ucapkan, selamat sore sobat pelajar. Gimana nih tahun baru kalian? Pastinya menyenangkan bukan? Ngomong-ngomong, sudah lama tidak berjumpa dengan kami tim School Update SMK Multi Mekanik Masmur Pekanbaru. Kali ini kami akan membawakan informasi menarik seputar pendidikan. Pasti penasaran kan? Yuk kita simak, ini dia informasinya. Magang adalah upaya pengembangan pengetahuan, pembentukan keterampilan, dan peneguhan sikap yang dilakukan melalui belajar dengan berbuat. Magang juga merupakan upaya pengenalan secara dini mahasiswa kepada sekolah yang dilaksanakan secara berjenjang seperti magang 1, 2, dan 3. Pada hari Rabu, 5 Januari 2022, siswa kelas 11 melaksanakan pembekalan magang. Tujuan dari pembekalan magang ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada siswa terkait tugas dan tanggung jawabnya ketika berada di tempat magang nantinya, serta untuk bisa menselaraskan antara teori yang mereka peroleh di sekolah dengan keadaan yang sebenarnya di dalam dunia kerja. Pembekalan ini dilaksanakan di aula sekolah, mulai dari jam 7.30 pagi hingga 12.35 siang. Acara ini juga dihadiri oleh Bapak Yohandra Jamal SPD selaku Kepala Sekolah dan Enci Irfan Marfiquila sebagai Ustadz. Selang waktu 15 menit dilanjutkan oleh Bapak Danu selaku perwakilan dari PT Kapela Dinamik Nusantara.
Bapak Suherisman SPD sebagai Ketua Pelaksanaan Harian, dan yang terakhir Ibu Armaini SPD sebagai pengarah dari pembekalan magang tersebut hingga selesai. Acara ini diikuti dengan semangat oleh siswa kelas 11 jurusan Teknik Kendaraan Ringan atau TKR, Teknik Audio Video atau TAV, Teknik Sepeda Motor atau TSM, dan Teknik Komputer Jaringan atau TKJ. Acara tersebut berjalan dengan tertib dengan suasana di ruangan tampak begitu tenang serta mematuhi protokol kesehatan. Untuk informasi selanjutnya, kita simak wawancara berikut ini. Pendapat saya untuk kegiatan pembekalan PSG ini itu sangatlah positif dan sangat besar manfaatnya bagi siswa yang akan diberangkatkan. Karena bagaimana cara pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran di dunia industri dan di dunia usaha itu sangatlah berbeda. Kalau seandainya kita di sekolah formal yang dipelajari itu terstruktur keseluruhannya. Ada namanya mata pelajaran dan itu harus kita ikuti. Nah, kalau seandainya di dunia usaha dan dunia industri itu tergantung kepada apa job yang masuk pada saat itu. Contoh, misalnya jurusan TKR, Teknik Kendaraan Ringan. Kalau pada jurusan Teknik Kendaraan Ringan ini itu bergerak di mobil. Jadi kalau mobil yang rusak masuk ke bengkel, ke unit usaha atau industri ini, apa yang rusak itu yang diperbaiki, jadi tidak terstruktur. Jadi manfaat dari pembekalan ini itu besar bagi siswa, supaya siswa ini terarah dan bagaimana taunya siswa ini dengan tata tertib dan tata cara bekerja di industri. Nah, itu dia Sobat Pelajar, informasi yang menarik dari SMK Multi Mekanik Masmur Pekanbaru. Semoga pembekalan murid kelas 11 tahun ini sudah siap dengan matang ya. Dan mudah-mudahan pada saat magang nanti dapat berjalan dengan lancar. Sekian dulu ya. Jangan lupa saksikan terus informasi menarik selanjutnya dari kami. See you next time. Tim School Update SMK Multi Mekanik Masmur Pekanbaru melaporkan. Indah budaya, elok berkembang, alam bergaya di Desa Teluk Pambang. Sobat pelajar, tahu nggak nih pelestarian alam apa yang akan kita lihat kali ini? Dengan fungsinya yang tidak hanya melestarikan alam, tetapi juga menjadi objek wisata yang menambah wawasan. Wah, daripada berlama-lama, langsung saja ini dia informasinya. Sobat pelajar di rumah, ada yang pernah berkunjung ke Pulau Bengkalis nggak nih? Yang dikelilingi oleh lautan dan diiringi dengan hamparan pohon-pohon mangrove. Selain berguna sebagai penahan abrasi pantai, pohon mangrove di sini dibudidayakan dengan dibangunnya sebuah ekowisata. Dengan akar tunjang dan bercabang yang tumbuh di permukaan tanah, membuat pohon ini tidak mudah tumbang walau terkena ombak laut yang besar. Ekowisata mangrove ini didirikan oleh kelompok pengelola mangrove Belukap yang bekerja sama dengan Kukerta Integrasi Universitas Riau. Terletak di Desa Teluk Pambang, Kecamatan Banten, Kabupaten Bengkalis Riau. Pohon-pohon mangrove yang tinggi menjulang ini terlihat tumbuh subur dan asri. Daun mangrove yang berstruktur licin dan berbentuk elips membuat suasana rimbun dan sejuk ketika kita menikmati pemandangan hutan mangrove ini. Selain itu, pohon bakau ini biasanya tumbuh subur di daerah kadar garam yang tinggi, yang berarti di dekat laut. Wah, berarti cocok banget ya dibudidayakan di Pulau Bengkalis ini. Selain pohon mangrove yang sudah tumbuh tinggi, di sini terdapat juga bibit-bibit mangrove yang dibudidayakan. Berukuran lebih kecil, bibit-bibit mangrove tampak tersebar luas dan penuh perawatan.
Sebagian besar bibit mangrove didapat dari mangrove yang tumbuh di sekitar Teluk Pambang. Perawatannya juga tidak terlalu sulit nih, karena hanya memakai polybag berisi tanah lumpur. Puluhan ribu bibit mangrove ini biasa disiram menggunakan air asin atau bisa mengandalkan air hujan. Setelah 4 bulan dan berdaun 4, bibit mangrove ini dapat dipindahkan ke habitat aslinya. Pembibitan mangrove ini tentunya akan sangat menguntungkan alam dan juga masyarakat sekitar. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, mari kita simak wawancara berikut. Hutan ini dibangun untuk rehabilitasi ekosistem mangrove, biar biota, ikan dan yang lain-lainnya tetap terjaga. Kelompok Blue Cup itu berdiri sejak tahun 2001 sampai sekarang, dan usia mangrove-nya ada yang sekitar 15 tahun, bahkan ada yang sampai 20 tahun. Kalau dari kelompok itu kita ingin membangun ekowisata. Di situ ada beberapa poin, misal seperti edukasi untuk kemajuan desa. Wah, gimana sobat pelajar? Pastinya akar-akar kuat pohon mangrove ini menjadi bakal manfaat untuk kita nantinya. Apalagi dengan adanya ekowisata Blue Cup ini juga menjadi daya tarik tersendiri jika kalian berkunjung ke Teluk Pambang. Sampai di sini dulu informasi kali ini. Sampai jumpa di informasi selanjutnya. And see you later. Tim School Update SMK Negeri 4 Pekanbaru melaporkan.